Baik, selamat pagi semuanya. Apa namanya, pertama-tama saya ngucapin terima kasih dulu kali ya untuk YIP ya, dan juga Ibu Wuri kali ya, dan juga Pak Yanto kali ya, terutama dan semua sih pasti panitia yang sudah memfasilitasi saya bisa berbagi pada hari ini ya. Saya sungguh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas kesempatan ini, karena mental health is penting ya buat kita semua ya, kesehatan jiwa ya. Kan WHO pernah mengatakan juga ya, no health without mental health. Jadi saya lihat tadi beberapa video tentang membicarakan tentang mental health, tentang betapa pentingnya mental health, dan banyak ternyata teman-teman kita yang berkecimpung di bidang mental health itu hal yang luar biasa banget ya. Sungguh-sungguh saya baru tahu juga ya, ternyata kita nggak sendirian sebenarnya ya, kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan derajat kesejahteraan mental buat anak-anak kita, terutama anak-anak kan nggak terlepas daripada orang tua ya. Oleh karena itu pagi hari ini mungkin saya ingin berbagi nih dengan teman-teman ya terkait dengan topik yang saya pikir menarik banget buat saya ya. Namun juga suatu tantangan yang besar juga buat saya ya, karena topiknya ini pertama-tama saya pikir ini berat banget ya buat saya ya untuk membicarakan suatu topik tentang surviving or thriving parents. Dalam membuat topik ini saya juga ikut untuk untuk ikut untuk belajar juga sebenarnya ya, karena saya juga sebagai parents, jadi dalam membuat ini terus saya juga berpikir saya udah thriving atau saya selama ini surviving ya as a parents ya. Jadi saya pikir sambil membuat lalu saya juga membayangkan ya as a parents dalam masa-masa sekarang ini kayak gimana ya, tentunya bukan hal yang mudah ya sebenarnya kalau kita lihat ya. Nah, oleh karena itu mungkin nggak berlama-lama saya pengen berbagi dan bersharing juga ya. Saya rasa apa yang saya presentasikan pagi hari ini, slide-slide saya merupakan pemicu ya. Saya yakin parents-parents di sini pastinya udah lebih udah lebih luar biasa ya dibandingkan dari saya ya. Maksudnya pasti udah memiliki pengalaman yang luar biasa. Oleh karena itu, saya juga nanti pengen belajar sih dari teman-teman semua yang ada di sini ya. Jadi membicarakan tentang surviving or thriving parents ini orang tua yang terus berkembang atau nggak hanya bertahan aja, membuat saya juga terinspirasi ya untuk terus bisa belajar lebih banyak ya seperti yang saya katakan tadi. Jadinya yang pertama adalah kita melihat dulu ya, sekarang kita di masa pandemi COVID-19 ya, udah 2 tahun loh kita hampir 2 tahun ya kita mengalami masa-masa seperti ini ya. Tentu pola kehidupan kita berubah ya kalau kita lihat ya. Saya juga berubah sih awal-awal pandemi ya untuk bisa beradaptasi sebagaimana hari ini kan kita semuanya terus berjuang juga ya. Kalau kita lihat selama masa pandemi ini apa yang terjadi ya, menarik sekali kita bahas ya, pasti bekerja dari rumah ya, berkegiatan dari rumah ya. Mungkin teman-teman semua yang ada di sini udah melakukan hal ini sebenarnya ya. Baik, Terus ini kok nggak apa, anak nggak juga sekolah dari rumah, ya kan ya. Kalau kita lihat pemerintah banyak pembatasan sosial, belum lagi informasi-informasi yang beredar dari waktu ke waktu ya. Misalnya kita lagi tenang-tenang, sekarang lagi kasusnya lagi rendah, tiba-tiba ada berita tentang Omikron misalnya. Wah, ini gimana ya? Terus pemerintah mulai menetapkan lagi PPKM, baru aja PPKM level 1, sekarang level 2, nanti mau level 3 kita nggak tahu apakah level 4, level berapa lagi kita nggak tahu. Lalu the next ada apa lagi ya yang akan terjadi ya? Who knows ya? Sangat cepat sekali perkembangan-perkembangan seperti ini ya. Kita baru beradaptasi sedikit, nggak ada gambar. udah berubah lagi. Kemudian kita baru mencoba untuk tarik nafas lega, ternyata kita diuber-uber lagi oleh hal yang lain ya. Dan ini tentunya kita bekerja dari rumah, udah ada tantangan daripada pekerjaan itu sendiri. Kita berkegiatan dari rumah, udah ada tantangan dari kegiatan itu sendiri. Ya anak sekolah dari rumah, kita mesti kerja juga, kadang-kadang bisa overwhelming juga. Saya dengar banyak sekali parent bilang, bingung dok, kita juga mesti kerja pada saat kita rapat, anak kita lagi sekolah online. Sekolah online ternyata kita ngintip sebentar, dia lagi nonton YouTube, ngeliatin layar, tapi ternyata dia nonton YouTube, sementara gurunya lagi nerangin. Atau sementara lagi kerja kelompok, anak saya malah chatting katanya. Bagaimana ya caranya ya, kita rapat, diuber-uber target juga, anak kayak gitu. Dan kita melihat sebenarnya, everybody at home ya sebenarnya ya. Makanya saya bilang, ini waktu kebersamaannya kita nih, sebenarnya makin banyak, udah pasti. Tapi sebenarnya kebersamaannya itu dengan waktunya semakin banyak,
tapi kebersamaannya itu berkurang atau enggak ya sebenarnya ya. Kita mungkin waktunya panjang bersama-sama, tapi diisi oleh hal-hal yang membuat ketegangan dengan anak. Jadi kita teriakin anak lebih banyak, karena kok dia tadi chatting, kita mesti teriak-teriak, sementara kita juga diminta untuk bekerja. Sementara kita lagi bekerja, mungkin anak lagi main di rumah, berisik, teriak-teriak, kita juga jadi overwhelming. Jadi kebersamaannya yang tadi happy selalu, apakah sekarang jadi stres, apakah sekarang lagi memunculkan frustrasi, kecemasan, ketakutan, atau jangan-jangan as a parent kita jadi burn out juga oleh karena hal-hal seperti ini ya. Nah, dengan demikian seringkali kita lihat ya, kondisi-kondisi seperti ini kita sadari nggak sih sebenarnya, lalu kita hadapi nggak, atau kita kita rasakan sebagai suatu surviving atau thriving buat kita sebenarnya. Dan dalam pemikiran-pemikiran inilah, maka saya mencoba untuk membuat suatu presentasi ini sebenarnya berbagi dengan teman-teman semua. Surviving or thriving parents ya kita dalam menghadapi hal-hal seperti ini ya. Lalu kita melihat sebenarnya makna kebersamaan orang tua apa ya? Kalau kita pikir ada pepatah yang saya ambil pagi-pagi tadi karena slide saya baru jadi pagi-pagi tadi ya. Karena mereka mengatakan bahwa parenting is the toughest job on earth katanya. As you are responsible for the physical, emotional, and mental development katanya of another human being. Bayangin aja ini adalah pekerjaan yang paling tough loh buat kita semua as parents loh ya. Nah jadi kebersamaan itu maknanya apa sebenarnya? Pastinya nggak hanya fisik, di sini dia bilang fisik, emotional, and mental development. Jadi penting as a parent kita tentunya buat saya juga sebagai parent adalah apakah kebersamaan itu membuat saya dan anak saya dan istri saya bisa bond nggak sih dengan anak saya dan semuanya. Bonding itu artinya kan relasi emosi yang timbal balik sebenarnya ya. Dalam arti not just giving emotional saja, tapi kita juga bisa menerima emosi dari lingkungan kita dan sekitarnya. Pastinya ya family ya, spouse, pasangan kita, dan anak-anak kita. Jadi ada emosi timbal balik. Tentunya di sini adalah yang namanya optimal itu berarti relasi emosinya ini bisa nggak sih memenuhi kebutuhan afeksi masing-masing individu. Tentunya kita bisa memenuhi nggak kebutuhan anak kita. Kalau kita mau memenuhi kebutuhan anak kita, pasti kita mesti ngerti dulu dong kebutuhan dia apa sih. Baru kita bisa berikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kita nggak bisa memberikan berlebih-lebihan karena tentu ada dampaknya. Kalau kita memberikan kekurangan, tentu ada dampaknya juga. Kita bisa nggak sih memberikan sesuatu afeksi yang pas? Daniel Stern pernah mengatakan hal seperti ini juga. Dia mengatakan bahwa sebenarnya adalah reciprocal emotion itu seperti kita setel radio sebenarnya ya. Kalau kita setel radio FM 94,2 misalnya, stereo banget suaranya. Tapi kalau kita setelnya 94,38, pasti nanti bunyinya kerusak sedikit, nggak akan stereo. Resonansinya nggak timbul, kata Daniel Stern. Kalau resonansinya nggak timbul, itu dampaknya buat apa? Tentunya akan berdampak for everybody in the family. Karena dia merasa, apa yang aku butuhkan kok nggak bisa dicukupi ya? Terutama anak kalau kita bicara. Apa yang aku butuhkan kok nggak bisa dicukupi ya oleh orang tua aku? Selalu dia merasa kurangnya mula-mula sedikit. Makin hari makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya bisa menumpuk dan sampai satu hari dia bisa meledak kali ya. Nah, jadi kita bisa lihat bonding yang optimal itu ternyata merupakan dasar ya agar anak bisa attach ya, dalam arti bisa attach dengan orang tuanya. Attachment itu berarti kita butuhnya adalah secure attachment. Dalam arti anak butuhnya secure attachment. Kita dulu masih anak ya, kita sekarang udah dewasa, udah tua kalau saya ya. Waktu saya masih kecil, saya juga butuh attachment. Yang saya butuhkan adalah tentunya secure attachment with my parents. Kalau orang tua kita bisa memberikan bonding yang baik, bonding yang optimal, tentu saya securely attached dengan parents saya. Kalau saya securely attached dengan parents saya, it means bahwa saya bisa merasa saya akan aman berada di dalam dunia ini. Merasa bahwa dunia ini bisa mengerti apa yang saya butuhkan. So I grow up with secure feeling that one day bahwa saya bisa menjadi orang yang baik dalam tanda kutip tentunya. Nah, ini kan penting banget ya. Saya kemarin nih baru dapat passion juga. Ini cerita sedikit tentang attachment sebelum saya go to my another slide ya. Saya dapat pasien anaknya datang ke saya itu 2 tahun 7 bulan, masih muda banget ya. Tapi apa yang terjadi pada anak ini? Emosinya disregulasi. Setiap hari dia marah. Kalau marah itu mukul-mukul kepala, kemudian
mukul-mukul orang yang ada di sekitarnya. Ibunya cerita, just a simple things, ketika dimandiin aja, kita nggak tahu apa yang terjadi. Lagi mandi, lagi seru-serunya, tiba-tiba dia bisa mukul kita. Lagi mandi seru-serunya, tiba-tiba dia bisa nangis kejar. Nggak jelas apa. Saya mencoba untuk membantu dia. Coba ingat deh Bu, antecedents-nya apa? Benar-benar loh dok, saya juga bingung loh. Antecedents-nya apa ya? Jangan-jangan saya bilang, kamu lagi cuci mukanya, kena matanya perih kali kena sabun. Nggak juga sih. Ibunya berusaha untuk mencari tahu tapi nggak ketemu. Lalu setelah kita bicara lebih lanjut, akhirnya ibunya bilang, dok saya single mom gitu. Maksudnya single mom apa? Saya ini hamil dulu waktu saya masih gadis, saya hamil dengan pacar saya. Lalu pacar saya nggak mau bertanggung jawab. Jadi pacar saya hilang begitu saja. Jadi saya terpaksa untuk meneruskan kehamilan ini. In between sebenarnya saya punya pacar 2 sih dok, katanya. Jadi pacar yang pertama itu yang saya pikir ini kayaknya anak saya ini, dia hilang kata dia. Lalu saya dengan pacar saya kedua sampai sekarang juga kita nggak menikah, kita cuma tinggal bersama saja. Nggak menikah sudah 8 tahun katanya. Jadi dia waktu itu pacarannya dengan 2 orang sebenarnya. Jadi selama pacaran itu, nah dia akhirnya tetap tinggal bersama dengan pacarnya yang satu lagi ini. Nah selama saya hamil, saya merasa tertekan, saya merasa kok bisa begini ya terjadi dalam kehidupan saya ya, kan dia melahirkan. Lalu dia cerita lebih lanjut lagi, ternyata ibunya sendiri, ibu dari sang ibu ini, jadi nenek daripada pasien saya ini, ternyata merupakan individu yang dominan, individu yang ngatur, individu yang sarkastik. Jadi dari kecil dia bilang, dari kecil juga I'm never felt happy with my mom. Jadi kita melihat rentetannya panjang ya, jadi kayak life cycle ya. Dan ibunya menghasilkan anak gadis yang seperti itu, sekarang si anak gadis ini memiliki anak yang cenderung emosional. Jadi kelihatan kan dampaknya bahwa attachment itu sangat penting sih sebenarnya ya kalau kita lihat ya. Bahkan Bowlby juga mengatakan bahwa attachment itu seperti salah satu apa ya namanya ya, kondisi yang pentingnya sama dengan makan, sama dengan rumah gitu ya. Kalau kita nggak dapat yang basic dari kehidupan kita itu, tentunya bisa membuat kita mati, kata Bowlby. Jadi itu menarik banget ya membicarakan hal-hal seperti ini ya. Baik, saya nggak berpanjang-panjang di situ. Lalu kita lihat sekarang pada masa pandemi ini terjadi disrupsi kebersamaan nggak sih sebenarnya ya? Saya juga berusaha untuk memikirkan hal ini terus-menerus ya. Jadi saya juga melihat kalau disrupsi apa sih definisinya? Katanya perubahan yang besar, mendasar, mendadak, yang terjadi pada hampir setiap bidang kehidupan. Apakah ini nggak kita hadapi dalam 2 tahun terakhir ini setelah pandemi COVID? Kehidupan kita berubah besar. Yang tadinya kita seringkali, as a human, kita seringkali hidupnya makhluk sosial ya, ketemu orang dan sebagainya. Sekarang mungkin ketemu orang ada was-was juga, apalagi sekarang ya ada Omicron lah, atau itu Delta lah. Tentu kita akan khawatir kalau ketemu orang nanti saya bagaimana ya, kita mesti pakai masker setiap hari, bahkan saya praktek pakai masker 2 lapis, kadang-kadang pakai APD yang lebih lengkap ya. Dan tentu terjadinya mendadak ya, siapa yang bisa pikir ya, tahun COVID-19 pandemi ini 2020, mungkin awal-awalnya kita masih berlibur, jalan-jalan, begitu masuk Maret, everything changed just suddenly. Nah itu kita pikir itu mengubah cara hidup kita kan sekarang ya, dan juga membuat kita tentunya menikmati kehidupannya jadi berbeda kali ya, di dulu-dulu dengan sekarang-sekarang ini ya. Kalau dulu-dulu mungkin kita menikmati kehidupan kita bisa bawa anak kita ke playground, kemudian kita bisa main, bisa ketawa-ketawa, ketemu anak-anak lain, kita biarin main bersama. Sekarang mungkin kalau kita ke playground, kita was-was ya. Most of parents yang datang ke saya yang memiliki anak balita atau anak yang balita dan juga SD maksudnya saya tanya pernah ke playground lagi nggak? Kagak berani dok katanya, takut banget. Jadi mainnya di mana? Di rumah aja. Main sama tetangga nggak? Nggak, takut juga main sama tetangga. Belum lagi mereka yang tinggal di tempat-tempat yang tentunya lebih kurang beruntung, yang rumahnya dekat-dekat, lebih takut lagi tetangganya ada yang COVID dan sebagainya, anaknya nggak berani keluar. Jadi kita lihat beda banget kehidupan kita, dan kita menikmati kehidupan kita juga berbeda. Kita lebih banyak menikmati kehidupan di dalam rumah dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi kalau kita lebih banyak aktivitas kita di dalam rumah. Screen time pastinya lebih tinggi. Ya, screen time itu berarti apa? Cellphone, TV, iPad. Jadi semuanya connected-nya through screen. Sekarang kita kan ketemunya through screen. Kalau dulu kan kita ketemunya face to face. Sekarang kita ketemunya through screen. Mungkin teman-teman bisa melihat kali kalau saya di iPhone ada tuh ya.
catatan saya hari ini berapa banyak sih screen time saya. Kalau saya lihat dari dulu cuma sekian puluh menit, sekarang saya screen time-nya bisa sekian jam. Oleh karena everything done by screen time. Jadi bisa nggak terlepas daripada anak-anak kita. Bisa membayangkan nggak mereka dari pagi sampai siang sekolahnya hanya melalui screen. Jadi tentunya pada waktu mereka melihat screen terus-menerus, tentunya akan kejenuhan akan terjadi. Dan dampak screen time dalam kehidupan kita sangat besar loh. Riset sangat banyak membuktikan bahwa screen time itu yang tinggi, tentunya screen time yang bukan digunakan untuk keperluan yang penting, berdampak kepada kesehatan mental seseorang anak, bukan anak aja, kita juga ya. Lalu kemudian dia anak sekolah dari rumah, sekarang juga udah sebagian udah sekolah tatap muka. Tapi di sekolah mereka dikasih jarak, kemudian mereka juga harus pakai masker, nggak boleh main-main terus, cuci tangan terus. Buat anak sendiri kalau masih muda, mereka bisa paham nggak ya hal-hal seperti ini ya. Jadi ini mesti di-train. Kalau kita melihat di Jepang, anak-anak dilatih dulu sebelum masuk ke sekolah agar bisa mengerti bahwa betapa pentingnya kalau mereka itu harus social distancing, harus pakai masker, harus cuci tangan. Dilatih terus-menerus. Udah dilatih terus-menerus, masih juga ada yang kebobolan juga. Ya, apalagi anak dengan kebutuhan yang lebih khusus. Tentunya ini lebih challenging untuk berhadapan dengan mereka ya. Dan juga belum lagi kecemasan, frustrasi, tekanan orang tua. Orang tua itu juga bukan hanya menghadapi anak yang menghadapi pekerjaannya, untuk dirinya sendiri, juga buat seluruh anggota keluarga, mereka harus cover. Jadi kita bisa lihat ya, disrupsi kebersamaan di masa pandemi ini tentunya menimbulkan berbagai macam masalah ya. Kita udah banyak sih sebenarnya riset, mungkin saya nggak tampilkan hari ini sebenarnya, terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini, dengan screen time, dengan social and emotional problem, or emotional and behavior problem pada anak, remaja, dengan self-injury behavior yang meningkat dan beresiko dengan stres. Jadi ini semua kita udah ngelihat, banyak sekali kaitannya. Jadi bagaimana dong kita bisa menghadapi masa-masa ini dengan keluar sebagai pemenang. Nah, jadi sebelum bicara sampai ke situ, kita lihat dulu ya, dampak daripada pandemi terhadap kesehatan jiwa itu banyak sekali faktornya. Tadi saya udah lihat ya, sekolah dari rumah, kemudian pembatasan ruang gerak, screen time, orang bekerja dari rumah, masalah psikososial dari orang tua, ini penting juga ya. Saya dengar banyak, salah satu dari pasien saya sampai berkata gini, "Dok, kasih saya obat generik aja ya sekarang." Kenapa? Saya sekarang di PHK, katanya. Kenapa? Ya karena di perusahaan saya terjadi apa ya, rekrutmennya pegawainya dikurangin. Dok, saya dikasih obat yang lebih murah aja ya dok ya. Kenapa? Oleh karena sekarang udah nggak di-cover asuransi lagi dok. Jadi saya mesti bayar sendiri. Jadi bisa melihat sikap dan pendekatan orang tua juga seringkali banyak sekali orang tua menjadi sikapnya jadi berubah terhadap anaknya, merasa benar-benar burn out, overwhelming. Nah, jadi kita bisa melihat hal seperti ini semua mempengaruhi persepsi anak, mengaruhi pemahaman anak. Dia berhasil nggak sih mengerti bahwa situasi kehidupannya juga berubah. Ini kan challenging banget ya. Kalau dia berhasil, tentunya dia memiliki adaptasi kebiasaan baru. Ini bagus banget sih ya. Karena berarti everybody else oke, anak-anaknya ya, orang tuanya pasti oke juga. Bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Tapi yang kita khawatirin adalah kalau nggak mampu beradaptasi bagaimana sebenarnya. Artinya kalau mereka nggak mampu beradaptasi, resilience mereka semuanya tidak baik, tentu akan meningkatkan masalah emosi dan perilaku pada anak remaja, bukan pada anak dan remaja, juga pada orang tuanya. Dalam survei kita terhadap orang tua, itu hampir sekitar 60% orang tua mengatakan bahwa mereka cemas menghadapi masa depan mereka. Mereka khawatir, what next might happen buat keluarga saya. Apakah saya masih bisa dipertahankan atau tidak di dalam pekerjaan saya. Jadi bukan depresi yang tinggi, tapi cemas, was-was terus-menerus setiap hari. Apa yang terjadi ya nanti berikutnya ya. Nah, apalagi pada anak yang, maksudnya saya, anak-anak yang typical child aja bisa meningkatkan risk. Apalagi kalau anak-anak yang dan remaja yang sudah ada masalah sebelumnya. Kalau saya boleh berbagi sedikit pengalaman saya sendiri ya, saya ngaku dengan pengalaman teman-teman sejawat saya yang lain, saya melihat bahwa semakin hari yang datang ke saya itu bukan anak-anak yang muda lagi, bukan anak-anak yang neurodevelopmental problem. Kalau dulu saya adalah challenge-nya menghadapi orang tua dan anak yang memiliki neurodevelopmental problem, misalnya ADHD, kemudian autism, disleksia. Tapi yang terakhir ini datang ke saya adalah anak-anak remaja dengan emotional dysregulation.
yang terjadi dalam 1-2 tahun terakhir ini. Mereka merasakan insecurity. Ternyata ujung-ujungnya dari awalnya mereka udah memiliki insecurity seperti itu, tapi belum full blown. Dan sekarang ini pada meledak semuanya. Oleh karena apa? Burnout. Oleh karena merasa temennya juga nggak ada. Atau jangan-jangan temennya itu dia merasa bahwa teman-temannya itu cenderung menjadi apa ya? Menjadi kayak seringkali menimbulkan apa tuh namanya kayak di step kayak di apa namanya backstep kayak dikhianati oleh teman-temannya karena teman-temannya sekarang lebih asik sendiri atau teman-temannya mempunyai teman-teman baru di dunia maya sehingga mereka merasa kesepian. Jadi ini hal-hal seperti ini dalam pengalaman saya sebagai psikiater anak dan remaja terakhir ini sungguh nyata sih sebenarnya dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi fakta di masyarakat atau kalau kita melihat ya, ada juga survei ini di masyarakat, saya ngambil, ini bukan survei kita, tapi survei yang saya ngambil dari beberapa terbitan dari majalah, kemudian dari beberapa koran misalnya. Ada satu survei yang saya pikir menarik juga, ini sih bicara tentang remaja 13 sampai 18 tahun ya. Ternyata dari 977 orang tua, 64% orang tua mengatakan bahwa anak mereka menunjukkan tanda-tanda adanya masalah kesehatan mental baru atau justru memburuk yang sejak dimulai pandemi 2020 ini. Jadi 64% besar banget ya, 2/3 ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa misalnya remaja perempuan itu terjadi peningkatan kecemasan sampai 36%, laki-laki 19% misalnya. Perempuan mengalami depresi naik jadi 30%, laki-laki 18%. Dan yang paling penting juga adalah perubahan negatif dalam pola tidur, katanya 24%. Jadi kalau laki dan perempuan kurang lebih baik. Jadi pola tidurnya berubah. Karena mereka tidurnya, pola tidur yang berubah apa? Dalam penelitian itu mereka mengatakan tidurnya semakin malam, kualitas tidurnya semakin buruk. Mereka seringkali terbangun di malam hari atau mereka justru tidurnya di subuh-subuh oleh karena itu asik dengan dunianya mereka sendiri, main, chatting, dan sebagainya. Kadang-kadang mereka chat dengan teman mereka di luar negeri. Perbedaan waktu membuat mereka tetap melek di tengah malam dengan belahan dunia lainnya. Jadi seringkali terbalik-balik seperti itu. Lalu yang kita pikir juga rada-rada khawatir adalah mereka menarik diri dari keluarga. Berarti adanya self-isolation. 14 perempuan dibandingkan dengan 13% laki-laki ya. Dan juga mereka menunjukkan perilaku agresif. Both laki-laki dan perempuan menunjukkan perilaku agresif yang kurang lebih sebanding. Salah satu penelitian dari peserta didik saya di Departemen Psikiatri FKWRS baru kemarin dipresentasikan, mereka menunjukkan bahwa ternyata perempuan-perempuan atau remaja perempuan sekarang ternyata lebih banyak berperilaku agresif dibandingkan dengan remaja laki-laki. Padahal kita tahu dalam proses perkembangannya justru laki-laki lebih eksternalisasi yang lebih agresif dan perempuan lebih banyak yang internalisasi yang lebih banyak mengekspresikan semuanya secara emosi saja. Tapi kenyataannya sekarang berubah. Apakah ini bukan disrupsi juga ya? Jadi ini menarik untuk kita telusuri lebih lanjut. Nah, jadi balik ke topik kita. Sebenarnya surviving or thriving parents atau sebenarnya lebih baik thriving over surviving ya. Ini yang sebenarnya saya pengen sharing dengan teman-teman semua sih yang ada di sini. Jadi kalau kita melihat apa sih bedanya antara surviving dan juga thriving parents ya. Jadi saya juga cari-cari ya, kalau kita melihat dari kata dasarnya itu tentunya surviving kata dasarnya dari survive ya, to survive. Berarti kalau to survive adalah tools ya, bertahan untuk hidup atau bertahan untuk tetap ada dalam arti ya. Dan sedangkan kalau to thrive adalah lebih cenderung adalah dia untuk bertumbuh atau berkembang baik atau bisa mewarnai atau terus bisa hidup, bisa mewarnai atau terus bisa hidup dan bertahan dan berubah dari waktu ke waktu sebenarnya sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau kita melihat dari konten ini aja kita udah menyadari ya, wah berarti ini to thrive is much more better. Pastinya ya, karena apa katanya? Kalau parents di dalam thriving mode, dalam tanda kutip, berarti parents itu lebih cenderung adalah parents yang optimistik, ya parents yang cenderung bermotivasi untuk berubah dari waktu ke waktu, parents yang proaktif ya dalam arti mencari tahu bagaimana saya bisa growing, bagaimana saya bisa develop, bagaimana saya bisa mewarnai kehidupan anak saya, atau parents yang menyukai untuk belajar, fleksibel kalau dengan cara A tidak tepat, ya saya cari dengan cara B. Kalau cara B kurang tepat, saya akan melalui cara C. Lalu juga berusaha untuk lebih beradaptasi dengan apa yang terjadi.
Dan yang menarik adalah ternyata two type juga berkaitan dengan spirituality ya. Mereka mengatakan untuk bisa thriving tentunya parents-nya harus memiliki spirituality yang baik ya, dan memiliki social kompetensi dan memiliki self esteem yang cukup adekuat. Dengan demikian, ini dia adalah bisa menjadi modal untuk mereka being a thriving parents. Sedangkan kalau parent-nya itu hanya surviving mode terus-menerus, di sini berarti adalah parent yang hanya berusaha untuk melalui hari demi hari. Jadi mereka bertahan untuk bertahan untuk bertahan. Jadi mereka tentunya selalu memilih jalan-jalan yang paling kecil resistensinya atau paling kecil resikonya. Padahal dia paling kecil resikonya, kalau efeknya nggak ada juga buat apa. Kemudian mereka cenderung minimal atau dia punya effortnya itu inadekuat ya, pada waktu dia bekerja, mengasuh, dan berinteraksi dengan anak-anaknya. Mereka lebih cenderung parents yang ditandai oleh adanya lebih banyak merasa kurang adekuat perasaannya terhadap secara fisik, secara mental, dan lebih banyak blaming others, katanya menyalahkan orang lain untuk situasi yang ada. Jadi mereka banyaknya proyeksi sebenarnya ke orang-orang yang ada di sekitarnya terhadap kehidupan atau situasi kehidupan mereka ya. Dan yang pastinya mereka juga seringkali merasa gagal ya sebagai orang tua ya. Jadi mereka takut, bukannya merasa gagal, tapi mereka lebih cenderung takut untuk menjadi gagal. Nah, melihat definisi dan juga contoh-contoh dari surviving parents atau thriving parents, mungkin kita bisa juga ya sekarang coba untuk menilai diri kita sendiri ya. Most of us di sini mungkin adalah parents kali ya, jadi bisa juga melihat selama ini saya adanya di mana sih, as being surviving atau saya thriving ya. Jadi ini menarik buat kita untuk melakukan refleksi kali ya pagi-pagi di hari Sabtu ini ya. Nah, jadi ini kita lihat lagi sekarang. Surviving, thriving, or thriving over surviving. Ternyata menarik ya, dalam satu penelitian yang saya baca, dan ini adalah kurang lebih 10 tahun yang lalu, ternyata yang bisa bertahan untuk thriving parents cuma 17% adults, dan sisanya adalah benar-benar hanya surviving. Jadi ini bukan di masa pandemik nih ya. Atau kalau di masa pandemik mungkin thriving-nya lebih sedikit atau jadi lebih banyak, saya nggak tahu juga ya. Tapi ini riset 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu cuma 17% aja ternyata as a parents mereka bisa using thriving mode terus-menerus agar bisa menjadi better parents atau a better adults terus-menerus ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih ilustrasi aja sih ya, cerita nih. Saya ngambil dari beberapa kasus yang saya jumpai. Saya pengen tanya juga sama teman-teman semua, benar nggak sih kalau saya bilang ini surviving mode, ini thriving over surviving mode? Ceritanya gini nih ya, ini cerita dari si parent saya. Dia bilang gini, ketika saya melahirkan seorang anak laki-laki, semua anggota keluarganya saya begitu senang, katanya dia ya. Nah, ketika anak saya umurnya 20 bulan, ternyata perkembangannya itu berbeda ya. Nah, jadi perkembangan yang berbeda di sini adalah dia anaknya itu lebih cenderung ada neurodevelopmental problem lah ya, saya nggak sebutkan ya. Nah, tapi anaknya ini delay speech ya, anaknya nggak ada kontak ya. Nah, jadi begitu dia sebagai ibu ya, punya anak, ini anak pertama, punya anak 20 bulan. Dia bilang ini, saya perlu waktu dok untuk bisa beradaptasi dengan realitas yang ada. Karena saya sebagai ibu aja baru menyesuaikan diri punya anak gitu loh. Ini banyak ibu-ibu di sini ya. Ketika baru memiliki anak, tentunya kita beradaptasi dengan kehidupan kita. Saya harus menyesuaikan diri. Apalagi sekarang tiba-tiba di usia anak saya 20 bulan, ternyata anak saya memiliki kebutuhan yang lebih spesifik. Makanya ibunya bilang, I definitely went into survival mode. Ini kata dia waktu itu. Waktu dia cerita, saya nggak ingat banget, tapi dalam catatan medis saya tulis hal-hal yang penting seperti ini. Dan ketika saya harus bicara surviving or thriving mode, jadi saya ingat ya ada kasus seperti ini. Dia ngomong-ngomong begitu, I definitely went into survival mode. Apa sih yang terjadi? Dia bilang gini, ibunya cerita bahwa perubahan kehidupan saya itu jadi begitu besar, katanya. Anak saya 20 bulan ada neurodevelopmental problem, being a new mom, katanya. Saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Karena waktu itu saya benar-benar nggak siap kan memiliki, siapa yang siap di sini memiliki anak yang memiliki neurodevelopmental problem? Nggak ada, karena nggak ada yang tahu.
Dia bilang gini, jadi dia harus menyiapkan diri, sementara dia juga nggak punya banyak waktu untuk bisa baca karena dia ke sana ke sini ya, atau mendapatkan nasihat untuk menghadapi kondisi ini sangat minimal menurut dia ya waktu itu ya. Dia nggak sempat baca karena udah sedemikian overwhelmed-nya. Dia bilang, saya langsung terjun ke lapangan tanpa dipersenjatai optimal di hari-hari mendatang, kata dia. Jadi dia jalan aja terus ya. Saya bilang ini adalah dia surviving mode. Jadi dia hanya bertahan aja, dia nggak punya waktu karena dia mesti begini, dia mesti begitu, dia nggak punya banyak waktu lagi untuk belajar. Nah, dengan dia bilang ini, awalnya saya hanya bertahan sebagai seorang ibu atau orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Karena saya nggak bisa pikir waktu itu, bagaimana ya? Nanti dia banyak pikir apa? Nanti anak saya bagaimana selanjutnya? Anak saya bisa sekolah nggak sih? Ya, anak saya bisa punya teman nggak sih? Ya, anak saya bisa menikah nggak ya? Banyak pikirannya dia. Nanti kalau saya mati, anak saya mesti bagaimana ya? Katanya. Nah, waktu di awal-awalnya itu, dia hanya survive aja. Tapi dia bilang bahwa setelah berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa ternyata kalau saya kayak gini aja terus, saya dan anak saya nggak bisa berkembang. Makanya dia mulai belajar cari informasi, mencari dukungan, karena dia bilang bahwa at the end ya belakangan dia ketemu saya, dia bilang bahwa saya yakin sih saya bukan satu-satunya ibu yang memiliki masalah ini. Jadi it's good. Jadi menurut saya adalah after dia survive, dia thriving. Jadi saya bilang ini adalah thriving over surviving mode. Jadi ini suatu kisah yang menarik juga kita lihat ya. Karena akhirnya tanpa tuntunan, tanpa apa, ibunya memiliki insight sendiri bagaimana caranya dia bisa menghadapi kehidupannya ya. Lalu nih cerita yang kedua. Dia juga cerita bahwa sekarang dia memiliki anak laki-laki usianya 6 tahun 8 bulan. Kemudian proses kelahiran, proses kehamilan, semua nggak ada masalah. Semua lancar. Seperti juga cerita pertama, semua keluarga happy ketika dia lahir, katanya. Tetapi semua anggota keluarga yang menjadi saksi bahagia, ya sebagai orang tua yang memiliki anak yang begitu dinanti-nantikan, karena kasus ini adalah dia adalah sebenarnya anak masal. Karena dia udah menikah sampai 6-7 tahun, 8 tahun kalau tidak salah, nggak dapat anak, tiba-tiba dia bayi tabung, terus dia punya anak. Jadi benar-benar dinantikan the whole family semuanya. Ya, nah jadi dia merasa bahwa anak mereka ini adalah delay speech juga. Saya ngambil kasus-kasus semua adalah neurodevelopmental problem juga. Delay speech yang merupakan tentunya kondisi yang nggak bisa nggak bisa bicara sama sekali. Nah, jadi di sini dia pikir bahwa awalnya adalah oh iya ya sebagai anak laki-laki banyak mitos katanya. Oh bisa jalan dulu baru bisa berbahasa kemudian. Nah, jadi awal-awalnya dia tetap surviving mode. Kurasa semua parents mungkin jangan-jangan awalnya surviving mode dulu ya. Dia bilang awal tahun ketiga ternyata anaknya nggak kunjung bisa bicara juga. Lebih asik dengan dunianya sendiri. Nggak mau diajak untuk menikmati kebersamaan, nggak mau main bersama. Kalau diajak main bersama, tantrum, nangis, terus udah nggak bisa memberikan respon kalau dipanggil. Ngoceh-ngoceh dalam bahasa nggak dimengerti. Tapi dia bilang kami sebagai orang tua, kaminya itu orang tua, kita nih terus saja berusaha mengatakan kepada semua orang, termasuk keluarga kita, bahwa oh dia lebih fasih bahasa Inggris. Itu ucapan-ucapan itu dia nonton dari film Tom and Jerry, dia nonton dari film-film kartun, jadi itu sebenarnya dia mengucapnya bahasa Inggris. Malah mereka mengartikannya sendiri. Oh, bird, ya oh, artinya tuh dia mau minum. Oh, artinya dia mau bola gitu loh ya. Nah, jadi mereka mengartikan sendiri. Apalagi di masa pandemi kata dia ya, dia cenderung bahwa oh ya udah nih dia lebih banyak yang ngomong kayak begini di rumah, terus dia orang tuanya tunggu terus saja. Kota pikir oh ya udah ini terlambat bicara, dulu ayahnya juga terlambat bicara, jadi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Lalu baru terakhir mereka merasa khawatir ya, bahwa dia ini anaknya ini berbeda banget dengan sepupunya yang usianya cuma beda 2 bulan. Tapi mereka tetap malu ya untuk bisa mengakui bahwa anaknya itu ada problem. Terlalu tinggi hati untuk berkonsultasi. Jadi simpen diam-diam aja. Ternyata at the end nggak bisa sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian nggak bisa masuk sekolah karena memang dia autism sebenarnya ya. Ternyata baru sekarang ini dia datang untuk cari pertolongan. Jadi benar-benar merasa bahwa wah aku udah tahu dari dulu, tapi aku hanya bertahan saja, dan at the end, sekarang aku nggak bisa apa-apa lagi, karena semua udah terlambat seolah-olah. Bahwa ya akhirnya kok kayak gini ya,
Nah, jadi kalau saya bilang, apakah ini thriving over surviving atau sebenarnya dia tetap ya ke survivor mode ketika dia datang ke saya. Jadi ini menarik ya hal-hal seperti ini ya. Jadi kita juga bisa mencoba untuk merefleksikan kembali kepada kita, diri kita sendiri, apa yang terjadi ya selama ini ya. Nah, jadi ini how to thrive. Sekarang kita mencoba bagaimana sih as a parent kita bisa menggunakan thriving mode ini. Ya, bagaimana kita bisa terus berkembang, bertumbuh, dan menjadi lebih baik. Pertama adalah model, jadi kita harus mikir bahwa perilaku apa yang kita inginkan misalnya ya. Jadi kalau kita tentunya mau kita bertumbuh dan berkembang, kita harus memiliki model dong ya. Model perilaku apa sih yang ingin saya capai, yang ingin saya usahakan untuk bisa terus bertumbuh bersama dengan anak dan keluarga saya. Tentunya kita harus memiliki suatu alasan yang sesuai ya, sesuai dengan keadaan kondisi keluarga kita masing-masing. Saya as a parent, saya nggak bisa bilang, oh you as a parent mesti A, B, C, D, E, nggak bisa. Karena sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kondisi kehidupan mereka, dan sesuai dengan kondisi kultur mereka ya. Dan katanya mereka juga bilang bahwa ini nggak berarti bahwa sebagai orang tua yang perfect, jadi harus sebagai orang tua yang bahagia. Enggak, tapi katanya dia ya. Tapi berarti adalah kita berusaha sebagai orang tua yang perfect, katanya adalah kita selalu berusaha untuk mendapatkan suatu role model yang baik, suatu role model yang tepat buat diri kita dan juga buat anak kita ya. Ternyata salah satu model the behavior yang as we want katanya adalah kita tuh sebenarnya as a parent respond sebenarnya. Kita bisa absorb air dan segala sesuatu dari sekitar kita ya, yang tentunya segala hal yang baik dan buruk. Tapi as a sponge kita akan terus, kita hanya sisain yang baik-baik saja, sedangkan yang buruk kita buang airnya yang kotor itu. Kita bisa melakukan hal tersebut. Sebagai yang kedua adalah tentu kita harus memperkuat kemampuan berpikir rasional kita ya, katanya ya. Di sini mereka katakan bahwa kita harus belajar untuk berpikirnya itu how to think, bukan what to think, kata dia ya. Kita harus berpikir apa yang kita mau, bagaimana cara kita berpikir, bukan apa yang kita pikirkan sebenarnya. Tentunya bagaimana cara kita berpikir harus di dalam sisi yang positif dan konstruktif katanya ya. Dan tentu kita harus terus-menerus sebagai orang tua untuk belajar untuk mereframing pikiran-pikiran negatif kita. Reframing berarti pikiran negatif kita reframe menjadi pikiran yang positif katanya, menjadi pikiran yang lebih produktif atau menjadi pikiran yang lebih baik ya. Tentunya kalau kita mampu melakukan hal itu, kita juga harus membantu pasangan kita agar mampu melakukan hal seperti itu. Kalau bisa kita juga mengajari anak-anak kita yang lain agar mereka memiliki reframing pikiran-pikiran negatif mereka. Lalu adalah juga yang penting adalah untuk bisa thriving adalah maintain balance katanya, mempertahankan keseimbangan katanya ya. Jangan terlalu sering katanya, jangan terlalu banyak menschedulkan aktivitas begitu banyak buat anak kita ya. Jadi katanya kalau anak kita terlalu banyak kegiatannya, overscheduling ya buat kehidupan anaknya, buat diri dia, nanti mereka akan kecapean katanya, akan membuat orang tua dan parents jadi burnout, jadi stres ya. Saya ingat juga semalam salah satu pasien saya adalah dia karena anaknya di rumah, sekolahnya masih di rumah, lalu dia kerja udah ke kantor, jadi dia scheduling anak yang sedemikian banyaknya. Tujuannya apa? Saya tanya. Tujuannya adalah agar anak saya jadi nggak kemana-mana maksudnya. Tapi ternyata buat anaknya too many schedule kayak gitu, membuat anaknya stress out. Yang muncul adalah apa? Anaknya menentang terus orang tuanya, marah-marah terus sama orang tuanya. Sehingga tentu ini tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Lalu yang penting juga adalah harus memiliki waktu untuk relax kali ya. Jadi as a parents kita penting juga untuk time out misalnya ya, hanya untuk relax ya, lalu menyegarkan diri kita ya. Kita tahu bahwa hari-hari kita itu sangat penuh dengan berbagai macam kegiatan ya, dan kita harus tetap stay connected dengan semuanya ya. Oleh karena itu kita perlu pause dalam kehidupan kita. It's okay kok kalau misalnya parents mau me time, harus mau istirahat sebentar, mungkin ada pasangannya bisa gantian untuk bisa memiliki me time sehingga bisa merasa more clear mind kata dia, bisa enhance positive thinking katanya. Enjoy little things juga penting banget ya, kita juga harus menikmati present moment katanya.
dalam hidup ini yang kita selalu terapkan untuk diri kita adalah lebih mindful. Jadi hidup ya present moment. Kalau sekarang lagi dengerin presentasi, ya dengerin dulu kalau memang pengen denger. Jangan pikirannya kemana-mana, misalnya sambil dengerin, sambil motong-motong sayur, sambil makan, kita nggak fokus tentang apa yang kita lakukan saat itu. Akibatnya tentunya kita nggak bisa enjoy lagi. Nah, menurut yang pakar daripada thriving parents ini, mereka mengatakan bahwa ya udah kita living in present moment katanya, sehingga kita bisa enjoy hal apa yang sederhana dalam kehidupan kita. Misalnya duduk dengerin musik, itu dengerin aja musik, kita menikmati musiknya, kita benar-benar fokus pada apa yang kita dengar, atau kita bisa melihat sekitar kita banyak orang lalu lalang, kita bisa melihat, kita tidak judgmental pastinya, tapi kita melihat wah orang bermacam-macam, orang gembira, tapi kita tidak judgment bahwa oh kok yang ini bajunya kurang ya, kok ini pakai mini ya, kok ini bukan itu yang kita lihat, tapi kita enjoy bahwa kita masih bisa menikmati sekitar kita ya, gitu. Jadi ini penting ya. Lalu apa? Stay aktif juga merupakan hal yang penting ya untuk bisa thriving katanya. Ya ini adalah untuk physically aktif kata dia ya. Tentu dengan hari-hari kita yang begitu sibuknya, karena kalau kita bisa living in the present moment, tentunya kita bisa merasa bahwa everything in our daily life is fun ya. Nah, jadi dengan demikian tentunya akan membuat kita enjoy dari hari ke hari ya. Lalu yang penting juga adalah practice problem solving ya, and making changes. Ini yang paling penting juga sebenarnya ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita tidak melatih untuk menyelesaikan setiap masalah, kita nggak boleh lari dari masalah yang ada, tapi kita harus bantu untuk menyelesaikannya. Kalau masalah datang, kita jangan avoid, jadi menggunakan emotional coping yang lebih besar. Akibatnya kita merasa tertekan, merasa nggak nyaman, tapi kita cari bagaimana sih caranya kita bisa menyelesaikannya. Di sini adalah the important part is how we go about solving problems. Jadi bagaimana kita bisa men-solve problem yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa mengubah cara berpikir kita atau pola berpikir kita. Kadang-kadang katanya ya kita harus berubah sehingga kita bisa bertumbuh. Kadang-kadang kita takut keluar dari comfort zone-nya kita. Kadang-kadang kita nggak berani ya out of the box ya, karena kita pikir bahwa aduh nanti kalau out of the box tentu aku nggak nyaman nggak sih, ada ini nggak sih, bagaimana kita bisa grow katanya kalau kita terus-menerus dalam lingkungan yang box yang salah kata dia ya, seperti bola dimasukkan ke dalam box untuk bola kan bulat dimasukin ke dalam box kotak misalnya, tentu yang ada hal yang nggak nyaman di situ ya. Nah, jadi ini penting katanya ya. Oleh karena itu di sini juga mereka mengatakan bahwa as a parents kita juga harus membantu anak kita agar memiliki problem solving skills. Oleh karena itu kalau kita mampu memiliki skills ini, kita harus menjadi role model buat anak kita ya. Atau kita perlu bicara dengan anak kita, tentunya anak-anak kita yang udah lebih besar kali ya, dalam arti remaja misalnya, untuk bisa mencari solusi-solusi kalau mereka menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan mereka. Karena problem solving skill merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kemudian ya tentu yang paling penting juga, maksudnya saya adalah memiliki good relationship ya dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita katanya ya. Karena kalau kita memiliki good relationship, tentunya ini sangat baik banget ya, karena mereka akan memberikan kita adalah environmental yang positif, not a negative environment ya. Lalu have a vision ya, ini juga penting banget buat orang tua ya. Dari Viktor Frankl mereka juga menulis bahwa life is never made intolerable. Jadi hidup itu bukan dibuat untuk intolerable oleh berbagai macam circumstances, tapi ternyata hidup itu yang menjadi problem oleh karena nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya dalam hidup. Sehingga as a parents kita bingung, kita mau ngapain sih sebenarnya? Anak saya didiknya kayak gimana sih? Saya mau memiliki keluarga yang mempunyai makna seperti apa sih? Jadi ini yang seringkali kehilangan, yang membuat families nggak bertumbuh katanya ya. Nah, mereka juga bilang bahwa setiap orang harus memiliki tujuan hidup, harus memiliki makna hidup sendiri ya, sehingga mereka bisa melihat masa depannya lebih optimis ya. Oleh karena itu kita penting mengajar anak kita dari kecil agar set goals ya, bicara tentang masa depan mereka, cita-cita mereka, even though di dalam masa pandemik ini yang kelihatannya semua menjadi sulit atau semuanya memiliki tantangan-tantangan yang baru, tapi kita tetap harus membantu mereka untuk melihat vision-vision ke depannya itu seperti apa ya. Jadi kita memiliki optimisme yang kita tularkan kepada anak kita.
Tapi kalau kita menjadi pesimis, aduh ini kayaknya kok susah banget ya, baru bicara ini timbul Omikron baru, jadi kayaknya kita lebih ke pesimistis, nanti membuat anak kita juga merasa pesimistis akan hidup ini. Kemudian yang terakhir adalah show gratitude sebenarnya ya. Yang adalah yang paling penting sih sebenarnya ya, bahwa kita juga hidup harus selalu bersyukur kali ya. Kalau kita nggak bersyukur, bagaimana kita bisa berkembang, bagaimana kita bisa tumbuh ya. Jadi mereka mengatakan bahwa life is so precious katanya, and wonderful, and there is so much to be thankful for. Jadi ya ini yang penting adalah bersyukur ya, karena kalau kita hidupnya tidak bersyukur, berarti kita selalu merasa apa ya, kesal terus buat hidup kita ya, dan kita nggak mempunyai kesempatan lagi ya untuk berubah karena selalu merasa regret gitu ya. Jadi penting ya. Oleh karena itu kalau kita bisa bersyukur akan hidup kita, makanya mereka mengatakan bahwa kita bisa mencari waktu atau setiap kesempatan kita bicara dengan anak kita tentang rasa bersyukur ini, sehingga anak kita juga bisa memiliki perasaan bahwa oh hidup ini walaupun sulit tetap kita syukuri. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, ternyata thriving over surviving parents juga mempengaruhi brain loh ya. Mereka mengatakan bahwa ternyata kalau every parents atau setiap orang yang terus mau bertumbuh, kan berarti mereka berpikir optimis, mereka highly motivated, ternyata mereka merangsang bagian otak tertentu, terutama otak bagian depan yang kita sebut sebagai prefrontal cortex sebenarnya ya. Ini adalah jalur-jalur dopamin ini lebih terangsang dan lebih aktif katanya ya. Dan tentunya kalau si dopamin ini meningkat, ternyata juga akan merangsang ke daerah-daerah yang berkaitan dengan sistem limbik, sehingga serotonin juga dikeluarkan lebih banyak. Serotonin seringkali dikatakan sebagai neurotransmitter yang membuat kita bahagia, membuat kita tenang, dan sebagainya. Sehingga kalau otak ini ya, dopaminergic sistemnya berjalan dengan baik, serotonergiknya dengan baik, berarti otak itu plastisitinya akan menjadi lebih baik. Dan plasticity otak yang lebih baik ini akan merangsang hipokampus, sehingga memori anak lebih baik, atensi anak lebih baik, kontrol emosinya lebih baik, yang tentunya akan membuat anak itu dan diri kita sendiri, pastinya bukan anak saja, akan bisa memiliki sisi-sisi atau bisa berpikir lebih clear tentang setiap tantangan yang datang. Bisa menghadapi tantangan lebih baik karena we are always feel calm. We are always feel happy, not covered by anxious, katanya ya. Nah, dengan demikian tentunya thriving over surviving is very important ya. Karena kalau kita survive, kita hanya bertahan terus, tentunya akan menimbulkan stres yang lebih berat dan lebih berat dan lebih berat lain. Dan thriving over surviving ya tentunya kita berharap bahwa kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Kualitas hidup kita berarti kualitas hidup kita as a parent yang lebih baik. Dan kualitas hidup kita as a parent yang lebih baik, hopefully juga menjadi hal yang lebih baik buat anak-anak kita. Jadi it is a very interesting. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik yang saya bangun dari awal, yaitu tentang kebersamaan orang tua dan anak. Saya hanya mau men-sharing sedikit aja tentang one-on-one time sih sebenarnya. Sepentingnya one-on-one time dalam kehidupan kita sebenarnya ya. Nah, one-on-one time ini adalah tujuannya adalah untuk memperkuat bonding, kan kita udah bicara tentang bonding dari awalnya. Karena bisa thriving pun kita harus memiliki bonding yang baik buat anak kita. Is a must. Kalau kita tidak memiliki bonding yang baik, bagaimana kita bisa thriving all together di dalam rumah? Ya tentunya bonding yang baik itu adalah tandanya adalah persepsi, sikap, perilaku, emosi yang positif, yang baik dari orang tua maupun anak dalam menjalani relasi sehari-hari. Dan kita tahu bahwa bonding yang baik ini tentunya sangat tergantung pada kualitas, sikap, dan perilaku dalam menjalin relasi. Pastinya lebih terkait dengan kita dan juga anak-anak kita. Bagaimana ekspresi emosi kita selama interaksi berlangsung, dan bagaimana keterlibatan aspek psikologis sebenarnya dalam proses interaksi tersebut. Nah, kita bisa melihat ya, bagaimana sikap dan kualitas perilaku orang tua dan anak. Mereka mengatakan bahwa kalau orang tuanya itu sensitif terhadap sinyal yang dikirimi oleh anak, dalam arti orang tua itu responsif, kemudian orang tua itu memahami apa yang anak inginkan, tentunya orang tua akan memberikan memberikan respon yang lebih relevan kali ya. Dan juga orang tua menjadi lebih tulus dalam menjalin relasi dengan anak, dan aktif dan antusias dalam membangun relasi, dan tidak memberikan tekanan yang berlebihan. This is a basic things yang penting agar orang tua bisa bonding dengan anaknya. Dan anak kalau orang tuanya bisa bonding, dia akan merasa nyaman, lebih percaya diri, dan juga dia akan merasa bahwa dia perlu orang tuanya hadir. Rupanya kamu ada dibutuhkan.
Ya, lalu kalau ekspresi emosi apa ini sangat terkait sih sebenarnya dengan karakter masing-masing dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus memahami karakter dirinya masing-masing agar kalau dia cemas, dia tegang, atau dia memiliki reaksi emosi lainnya yang negatif, Oh, dia iya bisa paham. menyadarinya sehingga tentunya tidak mengganggu bagaimana bonding dia dengan anaknya. Kemudian yang penting lagi adalah sebenarnya respon dari orang tua ya dalam one on one kan katanya bersifat netral. Di sini sangat terkait dengan pengetahuan, pemahaman, persepsi sikap orang tua terhadap karakter anak. Oleh karena itu, orang tua yang mau belajar terus, mau belajar memahami anaknya, mau belajar untuk mengubah persepsi-persepsinya menjadi lebih adaptable adalah orang tua yang akan bisa thriving, kata dia. Orang tua yang memiliki harapan terhadap masa depan anak yang rasional juga membantu orang tua untuk thriving lebih baik. Dan pengalaman orang tua dalam mengasuh anak juga sangat penting. Jadi dia harus belajar karena pola asuh itu bukan diturunkan intergenerasi. Pola asuh itu adalah tailor-made karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda katanya ya. Jadi ini penting banget ya. Nah, kalau kita bisa memiliki bonding yang baik, maka tentunya kalau brain-nya baik. Brain-nya baik itu artinya tergantung daripada nutrisi dan sebagainya. Bondingnya baik, maka anaknya juga akan memiliki a much more good behavior katanya. Jadi mereka sudah mengatakan bahwa kalau bondingnya itu bisa baik, attachment-nya bisa baik, dan parents-nya mau thriving terus-menerus, pasti sosial emosional anaknya juga membaik. Kognitif dan eksekutif function-nya juga lebih bagus katanya. Perkembangan bahasanya juga lebih lancar, dan yang paling penting adalah emotional regulation mereka akan lebih terkontrol dan lebih baik. Itu penting banget ya. Nah, prinsipnya apa yang bisa kita terapkan di dalam one-on-one time ini untuk membangun bonding yang sehat? Dan ternyata waktunya nggak banyak ya. Di dalam prinsip yang dikembangkan oleh one-on-one time itu ada modulnya sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa at least 20 minutes sehari saja sama anak cukup. So you don't need 20 hours, you don't need 10 hours, 15 hours, enggak. Percuma kalau misalnya 20 jam sama anak, tapi masing-masing asik sendiri. Orang tuanya asik di depan layar sendiri, anaknya asik di depan layar sendiri. You don't have any good connection with your child. Kalau kamu 20 menit quality time kamu intens dan benar-benar kamu bisa memahami apa yang terjadi, it's enough katanya buat seorang anak. Jadinya kita bisa menetapkan waktu yang sama atau berbeda tergantung dari kesepakatan kita dengan anak kita. Karena kita tahu anak-anak sekarang juga sibuk, kecuali preschoolers sekali ya, semuanya masih tergantung pada kita. Kalau anak-anak SD, SMP, SMA mungkin mereka juga ada punya jadwal sendiri, kegiatan sendiri. Jadi ketika kita mau one on one time, kita tanyakan kepada anak kita, apa sih yang ingin mereka lakukan misalnya. Jika menginginkan kegiatan yang tidak sesuai dengan konsep pembatasan sosial, maka kita bisa menjelaskan ini lagi social distancing, mungkin kita nggak bisa ya ke bioskop dulu. Bisa sekarang sih bioskop udah buka misalnya. Sekarang lagi social distancing, pemerintah nggak buka park, jadi kita nggak ke park dulu, kita mainnya di halaman rumah saja. Jadi kita bisa discuss kepada anak kita, bisa ngajarin anak kita untuk memahami situasi kehidupan kita. Nah, mereka mengatakan bahwa during one-on-one time ini sebaiknya tidak ada gadget kali ya. Kecuali kalau gadget itu dipakai untuk kepentingan bersama. Misalnya, kita one-on-one time-nya adalah nonton TV misalnya. Jadi ketika nonton TV, kita duduk bersama-sama, kita bisa sharing apa sih yang terjadi dari film tersebut. Kita bisa menikmati happy moments yang ada di dalam film, dan juga ketika kita bersama anak kita dan keluarga kita, kata dia ya. Lalu, kalau Dokter, anak kita berhasil melakukan waktunya kegiatan 15 yang baik, kita menit. harus memberikan mereka rewards. Reward-nya itu bisa kasih mereka praise, pujian, ya. Kita benar-benar konstruktif buat anak kita, menggunakan kata-kata yang positif, ya, dalam melakukan segala sesuatu. Atau saat kita memberikan komen, kita selalu memberikan adalah konstruktif feedback buat anak kita. Ya, jadi konstruktif feedback itu artinya feedback yang lebih nyaman diterima, ya, bukan suatu kritikal misalnya. Jadi menghindari kata-kata kasar, suara bernada tinggi. Jadi kita selalu menciptakan suasananya adalah kita bilang relaxing time buat anak kita. Atau kita selalu menciptakan nada suara yang lebih cenderung adalah calm down. Karena kita ingin everybody else merasakan bahagia. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan parents, kalau diri kita belum siap, jangan bikin one-on-one time. Kita jangan pura-pura untuk kita oke. Kita jangan pura-pura kalau kita itu happy. Karena nanti di dalam proses yang terjadi, tanpa kita sadari, kepura-puraan kita itu bisa dirasakan oleh anak kita. Saya menggunakan hal yang simpel saja dari pengalaman saya sebenarnya ya dengan pasien saya. Pasien bukan anak nih ya.
Bayangin, apalagi anak dengan pasien aja, ketika saya lagi cepat-cepat, ketika saya lagi ada urusan yang saya mesti kerjakan segera, tapi masih ada pasien, kadang-kadang pasien saya bisa ngomong, kayaknya dokter lagi terburu-buru ya, kayaknya dokter lagi merasa nggak tenang ya, dia bisa dengar dari suara saya dan sikap saya, ini pasien loh, apalagi anak kita. Oleh karena itu, benar-benar kita harus sadari banget ya, dan kita harus berpikirnya lebih rasional ya, karena ketika kita bermain dengan anak kita, ketika kita berhadapan dengan anak kita harus lebih rasional ya dalam mengharapkan bagaimana anak kita bersikap atau berperilaku. Jangan irasional, jangan kita selalu beranggapan bahwa ketika saya main sama anak saya pasti senang. Ketika saya main sama anak saya, semuanya harus happy ya, nggak boleh ada yang sedih. Belum tentu. Kadang-kadang mungkin anak Anda nggak nyaman, lalu bisa nangis, bisa marah. Jadi kita harus siap untuk menghadapi berbagai situasi yang terjadi. Jadi ketika kita mau menerapkan one-on-one time, kita harus mempersenjatai diri kita dengan baik ya. Kalau anak remaja, tentunya kita juga memberikan mereka kesempatan untuk connected dengan teman-temannya ya. Mungkin di dalam masa pandemi ini menggunakan sosial media, tentu kita harus awasi juga sosial media kayak apa ya. Jadi dengan demikian kita bisa sharing dengan anak dan remaja kita. Kamu connected-nya, kamu chatting-nya apa sih dengan teman-teman kamu? Please share with me. Kan kita bisa share with her juga atau with him juga. Lalu schedule-nya itu fleksibel ya, jadi nggak harus bikin suatu schedule yang rutin, setiap harinya harus jam segini, kayak ngeles, enggak. Kita fleksibel, kapan semua orang siap, kita bisa melakukan one-on-one time. Jadi nggak perlu terus ya. Lalu katanya di akhir hari atau di akhir kegiatan, maka kita dan anak kita dan pasangan kita mencoba untuk melakukan refleksi. Kira-kira tadi waktu yang kita jalani bersama itu, kelihatannya gimana ya? Do you feel happy atau do you feel something yang nggak nyaman? Jadi kita kasih kebebasan buat semua orang bilang. Mungkin anak kita bilang bahwa aduh ini anak banget nih, kita tertekan banget nih berhadapan dengan you as a parent, you as so apa ya giving us a lot of pressures misalnya. Jadi kita harus siap untuk menerima masukan dan siap untuk berubah ya. Jadi tadi kembali lagi, kalau memang kita ternyata membuat anak kita nggak nyaman atau tanpa kita sadari lalu suara kita lebih tinggi, jangan lupa as a parent kita tunjukkan sincere, kita minta maaf misalnya. Jadi itu jadikan role model juga, kalau I do something wrong, saya minta maaf misalnya. Jadi itu penting banget untuk kita bisa lakukan bersama ya. Dan kita harus selalu siap ya untuk mengubah cara kita, aktivitas kita, perilaku kita. Kalau memang situasi berjalan tidak sesuai, kita tetap harus siap untuk berubah ya. Oleh karena itu tetap mindful, living in the present moment. Jangan ketika kita one-on-one time, pikiran kita, oh nanti aku ada meeting loh jam segini, oh nanti aku mesti begini. Akhirnya kita tidak mindful, kita tidak benar-benar merasakan dan menunjukkan emosi yang benar-benar datang yang datangnya dari hati yang terdalam ya. Jadi kalau misalnya lagi kesal, lagi marah, kamu bisa bilang time off dulu ya kita ya, 1 menit ya, aku mau menurunkan stresku, aku mau narik nafas panjang dulu. Nah dengan demikian selalu tercipta situasi yang neutral. Juga bisa Anda menerapkan prinsip reward and consequences sebenarnya ya. Jadi itu ya. Jadi ini ngomong 1 jam lumayan nih ya. Kesimpulan dokter, waktunya memang pas nih kayaknya dokter ya. Apa sebenarnya yang saya mau bawakan dari presentasi saya pada pagi hari ini buat teman-teman semuanya, surviving or thriving parents. Saya tidak menyimpulkan banyak sih. Saya cuma berpikir ya, tadi pagi juga ini yang baru kepikiran sih ya. Saya pikir bahwa anak itu generasi penerus yang perlu dibimbing dan dituntun ya. Saya rasa teman-teman semua setuju ya. Ini tidak terlalu tidak terlalu retorika ya, tidak terlalu birokratis juga kali ya, tapi saya rasa semuanya pasti setuju ya, anak adalah generasi penerus kita ya, mau dia penerus bangsa atau penerus keluarga, pasti dia perlu dibimbing dan dituntun. Jadi menurut saya sebagai orang tua, so I talk to myself juga, jadi saya juga harus terus belajar kali ya, untuk mengerti kebutuhan semuanya, kebutuhan keluarga saya, dan saya juga sendiri sebagai individu, saya juga perlu bertumbuh ya. Karena apa? Karena saya sendiri kan masih berkarir, saya ini masih berusaha ya. Saya juga terus beradaptasi kali ya, karena situasi terus berubah. Dari menit ke menit berubah, dari waktu ke waktu berubah. Jadi saya harus fleksibel ya. Dan yang pasti saya harus terus berkembang kali ya. Kalau saya nggak berkembang, berarti saya kuncup terus ya. Saya mau jadi kayak bunga yang ada di sini yang mekar ya. Sehingga saya bisa memberikan kebutuhan ASI, ASU, dan ASA tentunya buat anak saya ya, sesuai dengan kebutuhannya, dan saya berharap bahwa mereka jadi individu yang sehat ya. Yang sehat artinya kan not physically health, tapi juga mentally health.
Ya, kita kan tahu bahwa WHO udah ngomong bahwa no health without mental health. Yang pastinya tentu kita mau anak-anak kita semua berkualitas ya di kemudian hari. Jadi hopefully kita semuanya bisa thriving ya through these hard days ya, terutama during this COVID-19 pandemic. Jadi ini dari satu yang saya ambil sih tadi pagi juga ya. Mereka bilang bahwa there is no such thing as a perfect parent. So just be a real one. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan nggak bosen dengerin saya berkeloteh selama 1 jam. Thank you.